Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriwan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal skripsi saya, mata kuliah proposal skripsi yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Andes M. Salam MSI. Di sini saya mengambil judul penelitian saya tentang partisipasi politik dengan metode penelitian kualitatif. Baik, yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah. P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Noisy Choice Political Participation Developing Countries memberi tafsiran bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan legal atau ilegal. Kemudian pilgub atau pemilihan bupati dilaksanakan dalam rangka untuk membawa perubahan yang lebih baik dalam suatu daerah. Dalam ilmu ini akan menentukan bagaimana keberlangsungan dalam suatu kabupaten atau kota, mau diarahkan kemana daerah tersebut, apakah akan lebih baik atau justru sebaliknya. Di sini peran masyarakat dalam memilih pemimpin yang sekiranya akan membawa daerahnya ke arah yang lebih baik dibanding era sebelumnya. Kemudian di sini ada data yang saya lampirkan dari Bawaslu. Di sini Kabupaten Tanjung Jabung Timur tingkat partisipasi politiknya berada pada 69,35%, sedangkan Tanjung Jabung Barat 62,35%. Meskipun angka Tanjung Jabung Timur berada di 69,35%, belum bisa dikatakan tinggi karena masih berada pada level 3. Dari wawancara singkat peneliti pada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada partisipasi politik banyak dari kalangan masyarakat cenderung mengurangi minat mereka untuk ikut serta dalam pemilu dengan berbagai alasan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pilgub 2020. Lanjut kita ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yang pertama yaitu apa saja faktor masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ikut pilgub. Kemudian yang kedua, mengapa partisipasi masyarakat pada pilgub di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah. Kemudian kita lanjut tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan bupati 2020. Kemudian manfaat penelitian berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat pada penelitian ini adalah memberi preferensi bagi peneliti yang berkaitan sama halnya dengan penelitian yang saya lakukan ini. Kemudian yang kedua yaitu memberikan masukan kepada lembaga masyarakat terkait dengan rendahnya masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian kita langsung ke bab 2 saja, kajian teori. Partisipasi politik. Herbert N. McCloskey, seorang tokoh masalah partisipasi, berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan atas dasar kemauan sendiri dengan memberikan hak suaranya. Kemudian ada pilgub atau pemilihan bupati, di mana pilgub dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang sama di beberapa wilayah sesuai dengan perundang-undangan nomor 10 tahun 2016 sejak DPR menyetujui pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Kita lanjut bab 2. Kita lanjut ke penelitian yang relevan. Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang terdahulu
dijadikan acuan oleh peneliti. Yang pertama yaitu partisipasi politik politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Tanah Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 oleh Dalu Reza Pahlevi. Yang kedua, partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Goa, studi terhadap pemilihan pemula di Kelurahan Batangkayu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa oleh Aclak Asmarayasa. Kemudian yang ketiga, partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati Aceh Selatan tahun 2018 oleh Elisa Justia. Kemudian kerangka berpikir di sini, kerangka berpikirnya yaitu masyarakat sebagai penunjang masyarakat sebagai pelaku pada partisipasi politik, di mana masyarakat ini memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap partisipasi politik itu, di mana ada yang mereka yang apatis atau masa bodoh atau pemain atau ikut serta dalam pemilihan. Kemudian bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021. Kemudian yang selanjutnya pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rational choice. Rational choice itu adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Mereka dianggap manusia sempurna sebagai makhluk rasional yang selalu mempunyai tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri, dan ia melakukan hal itu dalam suatu situasi terbatas sumber daya pikir, dan sembari dari itu ia membuat pilihan untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian data dan sumber data. Di sini ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder itu merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Kemudian teknik sampling di sini, informasi dirangkul dari sebagian warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dia itu memilih pada Pilgub 2020. Nah, teknik pengumpulan datanya di sini dilakukan dengan wawancara. Yang wawancara itu merupakan pertemuan antara periset dengan informan. Kemudian dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ketika sedang mewawancarai informan. Kemudian validasi data. Untuk mendapatkan kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, maka validasi internal data penelitian dilakukan melalui teknik member check. Kemudian teknik analisis data di sini, yang pertama itu coding. Yang kedua, coding yaitu peneliti membaca dan mengidentifikasi topik penting seluruh hasil wawancara. Kemudian klasifikasi data, klasifikasi terhadap coding dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan. Kemudian kategorisasi data yang diklasifikasikan, kemudian dibuat kategori-kategori. Kemudian menganalisis satuan makna dalam kategori, kemudian mencari hubungan antar kategori, dan yang terakhir membuat laporan di mana hasil analisis dideskripsikan dalam bentuk draft laporan penelitian. Kemudian ada yang terakhir prosedur penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu tahap deskripsi atau tahap orientasi. Kemudian yang kedua adalah tahap reduksi, dan yang terakhir adalah tahap seleksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat menyadari terdapat banyak sekali kekurangan yang ada pada proposal saya, maka dari itu saya meminta kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini untuk memberikan saran kritik dan sarannya sebagai evaluasi saya ke depannya agar lebih baik. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.